adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu walaupun jarak kita jauh. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk mari kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan yang begitu luar biasa. Kau telah kumpulkan kami di sini walaupun jarak kami jauh ya Bapa. Bapa, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hai dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bermazmur dari Mazmur 70 ayat 1-4 yang berbunyi, doa minta pertolongan. Untuk pemimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur, syukur. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Nggak terasa ya kita udah memasuki bulan Agustus aja nih. Nah, walaupun kita masih melaksanakan ibadah secara jarak jauh, kakak tetap berdoa buat adik-adik sehat selalu ya di rumah ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kau masih berikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, Kau mau berkati adik-adik layan yang akan mendengarkan, dan Kau mau berkati kakak layan yang akan bercerita, sehingga pemberitaan firman-Mu dapat sampai kepada adik-adik dan mereka dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, pembacaan firman pada hari Minggu ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1-3 yang berbunyi, Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah adik-adik, setelah membaca firman tadi, kakak mau nanya nih, adik-adik ada yang masih ingat nggak berapa lama bangsa Israel berada di perbudakan di tanah Mesir? Nah, jawabannya adalah 430 tahun. Nah, setelah
menghadapi perbudakan di tanah Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu menuju tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yang waktu itu dibilang kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kenapa Tuhan ingin mereka ke tanah Kanaan? Karena tanah Kanaan ini merupakan tanah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, Tuhan itu berjanji dahulu kepada nenek moyang mereka. Nah, adik-adik, selama perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan itu memakan waktu 40 tahun. Nah, selama 40 tahun tuh Tuhan Yesus selalu membantu bangsa Israel melewati segala rintangan yang mereka hadapi. Contohnya seperti ini. Nih, Tuhan memberikan tiang api pada bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun pada malam hari. Nah, begitu juga ketika Musa membelah Laut Teberau untuk mereka lewati. Nah, Tuhan itu begitu sangat baik kepada bangsa Israel. Nah, tapi kadang bangsa Israel itu mereka lupa kalau mereka itu selalu dibantu oleh Tuhan. Mereka membangkang, mereka menyembah hal berhala dan lainnya. Nah, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa segala sesuatu yang mereka tempuh, yang mereka lalui selama perjalanan ke tanah Kanaan itu bukanlah karya mereka sendiri, melainkan karena karya Tuhan. Nah, kenapa karya Tuhan? Nah, coba sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan itu terdapat bangsa yang terkenal sangat besar, jauh lebih tinggi daripada bangsa Israel fisiknya, secara fisik. Nah, jadi orang itu adalah suku Enak. Nah, mereka sangat tinggi-tinggi, mereka sangat jauh melampaui fisik dari bangsa Israel. Tapi bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Enak itu. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus menyertai bangsa Israel. Nah, dari cerita kakak hari ini, kakak mau mengingatkan adik-adik bahwa adik-adik jangan merasa hebat karena apa yang telah adik-adik capai. Contohnya ketika adik-adik bisa ranking 1, jangan adik-adik merasa sombong, tapi adik-adik harus bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah campur tangan Tuhan untuk adik-adik. Dan ketika adik-adik sakit, terus adik-adik sembuh, terus adik-adik bilang, itu kan karena aku dirawat sama mamaku, itu karena aku makannya sehat-sehat. Nggak boleh kayak gitu. Adik-adik tetap harus bersyukur kepada Tuhan yang menyembuhkan adik-adik. Makanan dan obat-obatan itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus ingat ya, kita nggak boleh memegahkan diri kita, karena apapun yang kita capai di dunia ini, itu semuanya berkat dari Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga kesehatan hingga kami bisa beribadah online pada hari ini ya Bapa. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau tahu keadaan Indonesia yang sedang dilanda wabah corona, virus corona ya Bapak. Kau mau berkati dalam segala hal-hal yang telah disiapkan oleh pemerintah dalam mencegah penularannya ya Bapak. Kiranya
Engkau juga selalu berikan pemerintah kami hikmah dan kebijaksanaan, hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat itu merata dan adil untuk setiap orang ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa juga untuk gereja kami, gereja GPIB Torsina ya Bapak. Kiranya dalam masa pandemi seperti ini, gereja kami masih bisa dan akan selalu menjadi berkat bagi sekitarnya ya Bapak. Berkati dalam pelayanannya dan juga berkati juga terkhusus para jemaat dan majelis-majelis serta ibu pendeta sendiri, kiranya selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang-orang sakit yang menderita. Engkau mau berkati, berikan mereka kesembuhan. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai dan menolong mereka ya Bapak, terkhususnya juga untuk orang-orang yang terkena virus COVID-19 ya Bapak. Engkau yang selalu memberikan kekuatan tersendiri bagi mereka ya Bapak, sehingga mereka bisa pulih dan beraktivitas seperti semulanya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk para dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan juga para perawat ataupun pegawai-pegawai yang mungkin memiliki kontak yang langsung terhadap orang-orang ya Bapak. Kau mau berkati mereka dalam kesehatan dan kekuatannya, sehingga mereka selalu semangat walaupun mereka menghadapi resiko yang begitu besar, tapi kiranya mereka juga selalu diberikan kekuatan dan sukacita yang begitu melimpah ya Bapak, sehingga mereka bisa bekerja dengan hati yang senang ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua di klien kami dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya. Kiranya mereka juga selalu bisa sehat dan kuat dalam masa pandemi ini dan bisa merawat adik klien kami ya Bapak. Bapak, juga kami mau berdoa untuk kakak-kakak klien kami. Kiranya Engkau juga mau selalu berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapak dalam masa pandemi ini. Juga Engkau mau selalu berkati mereka sehingga mereka selalu mau sedia untuk melayani di PA ini ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa terkhusus untuk minggu ini ada Adele, Kelvin, Samuel Morello, dan juga Joelona ya Bapak. Engkau berkati mereka, kiranya mereka juga bisa selalu ceria dan sehat selalu, hingga mereka bisa menjadi anak yang pintar dan berbakti kepada orang tua ya Bapak. Berkati juga dalam pertumbuhan iman dalam masa pandemi ini ya Bapak, sehingga mereka juga selalu yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria.
Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur Bapak atas firman yang telah Engkau berikan tadi dari kakak layan kami ya Bapak. Kami mau berdoa supaya firman tadi dapat menjadi berkat bagi kakak layan atau bahkan bagi adik-adik ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan gerejamu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya dalam anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami ucap syukur ya Bapak, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Bapak, biarlah ibadah ini berkenan dan dapat diterima di hadirat-Mu yang kudus ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, berkati adik-adik kami dan juga keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasihan-Mu yang kudus. Ampuni kesalahan kami baik dalam pemikiran, perkataan maupun perbuatan hati kami. Hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, selamat siang, adik-adik yang tercinta. Selamat siang. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.